Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alam Sukma. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kampus Keramat, karya akun Wattpad dengan nama Nona Sendu. Bagi yang ingin membaca ceritanya secara langsung, teman-teman bisa langsung mengunjungi link cerita yang ada di kolom deskripsi. Dan mari kita langsung masuk ke ceritanya. Bekasi tahun 2000. Pada tanggal 13 bertepatan dengan hari Jumat Kliwon, beberapa orang tengah merayakan hari bertambahnya usia salah seorang anggota keluarganya. Di sana tampak ada kebahagiaan yang menyelimuti seorang gadis. Akrabnya dia dipanggil Sarah. Sarah, anak kedua yang dilahirkan dari keluarga bermarga Hanzi. Kakaknya tengah menempuh pendidikan menengah atas saat ini. Antonio Chen Hanzi, nama lengkapnya. Sedangkan Sarah mulai menginjak usia 10 tahun pada hari ini. "Pah, boleh Sarah tiup lilinnya sekarang?" tanya Sarah dengan wajah polosnya. "Boleh sayang, tapi sebelum itu, kamu berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan dulu ya," ujar Liu Changhai. "Sekarang tutup mata kamu dan berdoalah," suruh Arumi. Mereka merupakan kedua orang tua Sarah. Keduanya berasal dari bangsa yang berbeda. Liu Changhai Hanzi, bapak Sarah, menjadi peranakan Cina. Sedangkan mama Sarah, Arumi Diana Hanzi, sudah sejak lahir berada di tanah Jawa. Perbedaan dari keduanya tentunya telah melahirkan anak-anak yang istimewa. Sarah memejamkan kelopak mata yang menyatukan jemari-jemari mungilnya di depan dada untuk berdoa. "Tuhan, berikan kesehatan untuk kedua orang tua Sarah, dan berikan Sarah satu teman supaya Sarah gak kesepian lagi," batinya. Sarah membuka matanya selepas berdoa kepada Tuhan. Ia bergegas meniup sumbu-sumbu lilin yang masih menyala di atas kuenya. Lilin-lilin itu pun padam bersamaan dengan suara tepuk tangan yang cukup meramaikan pesta kecil di rumahnya. Sebuah pesta yang hanya dihadiri oleh keluarga dekatnya saja. Sarah dan keluarganya tinggal di tengah-tengah pemukiman yang jauh dari penduduk. Tidak begitu padat penduduk di tempat Sarah tinggal. Akan tetapi, itu menjadi masalah untuk keluarga Sarah. Karena Liu Changhai sangat menginginkan jika rumahnya terletak di pertengahan hutan. Seperti sekarang ini. Keinginan Liu Changhai justru membuat anak-anaknya menderita. Terutama dengan Sarah yang masih membutuhkan teman sebaya. Namun, istri dari Liu Changhai sangat mendukung keinginannya untuk menetap di rumah tua itu. Meskipun sangat sulit baginya untuk mencari bahan pokok dengan karena terlalu jauh dari kota. Tetapi Arumi meyakini jika pilihan suaminya itulah yang terbaik bagi keluarganya. "Selamat ulang tahun ya," ucap Antonio memeluk Sarah. "Terima kasih Koko." Sarah tersenyum lebar. "Sekarang kamu sudah besar Sarah. Papa berharap setelah ini kamu bisa merasakan keistimewaan yang ada di dalam diri kamu," ucap Liu Changhai membelai rambut sebau Sarah. "Ini ada kado dari papa sama mama," kata Arumi memberikan sebuah kotak kecil. Rupanya itu adalah kotak perhiasan. "Terima kasih mama, kalungnya cantik," puji Sarah memeluk Arumi. "Biar mama pasangkan kalungnya di leher kamu ya." Arumi segera memasangkan kalung berliantin berlian yang terukir huruf S di sana. Setelah kalung itu tergantung di leher Sarah, ia pun segera beranjak dari ruang tengah dan meninggalkan keluarganya begitu saja. Buru-buru Sarah menaiki tangga kayu yang sudah tua, sehingga menimbulkan bunyi ketika terpijak oleh kaki. "Kalungnya sangat bagus," sanjung Sarah terus memegang liontin kalungnya itu. Pintu kamar terbuka, Sarah memandang setiap ruas kamarnya yang cukup luas. Lalu, ia berjalan menghampiri sebuah cermin besar yang terletak di samping tempat tidur. Dengan senyum lebar, Sarah memperlihatkan dirinya pada cermin. "Cantik banget. Andai Sarah punya teman di sini, pasti Sarah akan menunjukkan kalung ini ke teman Sarah. Tapi Sarah nggak punya teman. Sekolah aja harus homeschooling. Sarah bosan."
Ibu Sarah menghentakkan kedua kaki ke lantai kayu di kamarnya. Bangunan rumah itu begitu besar, setiap sudut ruangan terbuat dari kayu tanpa ada lapisan dinding sedikit pun. Di atap rumah hingga ke lantai semuanya serba kayu. Karenanya membuat rumah itu tampak sangatlah tua, dengan bangunannya yang sudah terlihat rimbuh. Sarah mengerucutkan bibir, pantulan wajahnya di cermin mulai berbeda. Senyum manis miliknya seakan-akan hirap dalam seketika. "Tuhan, Sarah mau teman," seru Sarah langsung beranjak dari hadapan cermin. "Hai Sarah, kamu tahu kalau Sarah udah bosan mainnya sendirian terus." Adu Sarah mengambil boneka Barbie kesukaannya di atas meja. Sejak dulu boneka Barbie itulah yang menemani Sarah. Mulanya Sarah memberikan nama Sarah pada boneka Barbie tersebut. Tapi Sarah bersyukur karena ada Sarah. Jadi Sarah harus temenin Sarah di sini terus ya. Lanjutnya sembari menyisir rambut boneka Barbie itu. Detak jarum jam berjalan cepat. Hari pun mulai menjelang petang. Terlihat Sarah tengah asyik memainkan boneka-boneka miliknya, seraya berbicara sendiri. Sejak tadi ia sibuk bermain seorang diri di dalam kamarnya. Di atas tempat tidur dengan berbagai macam boneka dan mainan alat musik miliknya. Sesekali Sarah bersenandung akan lagu yang seringkali Arumi nyanyikan pada saat Sarah ingin tertidur. Tawa terpancar kembali di sudut bibir Sarah. Tidak lupa, ia pun membuat beberapa bonekanya ikut tertawa. Andai saja boneka-boneka Sarah hidup dan bisa berbicara, pasti Sarah gak akan kesepian mainnya, ujar Sarah sambil meletakkan satu persatu boneka di hadapannya. Pandangan Sarah tertuju pada boneka Barbie kesukaannya. Sedikit tatapan tajam ia lontarkan pada boneka Barbie itu. "Kenapa Sarah menatap Sarah seperti itu?" tanya Sarah berkacak pinggang. "Sarah tahu, pasti Sarah mau kalung ini kan?" tanya Sarah kepada boneka Barbie miliknya. Gelengan kecil Sarah perlihatkan, menandakan ia tidak mengizinkan jika ada orang lain yang menginginkan kalungnya juga. Kalung itu pemberian khusus dari kedua orang tuanya teruntuk Sarah. Jadi ia harus menjaganya dengan sebaik mungkin. Suara burung kedasi biasa terdengar pada saat petang tiba. Begitupun dengan suara binatang malam yang saling bersautan di luar rumah. Ketika matahari mulai tenggelam dan tergantikan oleh cahaya rembulan. "Udah mulai malam, kalian harus tidur," kata Sarah pada boneka-bonekanya. Sarah mengambil bonekanya untuk diletakkan kembali pada tempat semula. Ia berjalan gontai menuju meja, lantas merapikan boneka-boneka itu di sana. Suasana yang tadinya hening kini berubah dalam seketika. Pendengaran Sarah dibuat terpaku akan suara alat musik piano yang berada di dekat jendela. Piano itu terus berbunyi sesuai birama nada. Sarah berbalik, ia menajamkan penglihatannya. "Siapa yang memainkan piano?" Liris Sarah melangkah maju. Suara itu tidak terdengar lagi. Sarah mendengus pelan lantas kembali merapikan boneka-bonekanya. Beberapa saat suara alunan musik berbunyi untuk kedua kalinya. Namun suara itu tidak hanya bersumber dari piano milik Sarah, melainkan dari beberapa alat musik gamelan Jawa milik ibunya dahulu. Gamelan-gamelan kecil yang ada di atas tempat tidur Sarah pun ikut berbunyi mengiringi suara piano. "Siapa itu?" tegas Sarah memutar tubuhnya dan memandang ragu alat musik gamelan yang berukuran kecil di atas tempat tidur. "Kenapa gamelan sama pianonya bunyi sendiri?" geming Sarah gugup. Tidak seperti biasanya, Sarah dibuat ketakutan di dalam kamarnya sendiri. Ketika petang, Sarah selalu bermain dengan boneka-bonekanya dan sesekali memainkan alat musik itu untuk menghibur dirinya. Namun, petang kali ini sungguh berbeda. Sarah merasakan sesuatu yang aneh menjalar di tubuhnya. Bulu kuduk itu pun terangkat semua. Suara dari piano dan gamelan itu berhenti dalam sekejap. Lantas tiba-tiba semilir angin menerobos masuk melewati kaca jendela. Membuat jendela kamar itu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Gorden putih di kamar Sarah pun berterbangan karena angin. Kemudian dalam sesaat, embusan angin sudah tidak begitu kencang lagi. Jerit Sarah ketika melihat gamelan yang tadinya berada di atas tempat tidur, kini terjatuh ke lantai dengan sendirinya. Sarah menelan ludah berat dengan membulatkan tekadnya. Sarah berjalan mendekat.
Sepasang kaki itu melangkah begitu pelan menuju tempat tidur. Sorot mata terus tertuju pada gamelan yang terjatuh di lantai. Siapa yang udah menjatuhkan gamelan, Sarah? Batinnya risau. Langkah Sarah terhenti tepat di depan lemari pakaian. Ia membelalak pada saat pandangannya beralih ke sudut jendela. Bibir itu bergetar hebat. Keringat dingin sebesar biji jagung pun mulai bercucuran. Tubuh Sarah sangat kaku, ia sulit menggerakkan sepasang kakinya lagi. Tidak bisa berjalan maju ataupun mundur. Sarah terus berdiam diri dengan pandangan yang terpaku pada sudut jendela. Bayangan apa itu? Ucap Sarah terbata-bata. Tampak jelas bayangan hitam pada sudut jendela. Bayangan itu kian membesar, membuat Sarah mulai mengurungkan niatnya untuk mendekat ke arah tempat tidur. Sarah pun menganga dengan tubuh yang bergemetar. Bola matanya menangkap bayangan hitam yang berubah bentuk menjadi sesosok makhluk. Jerit Sarah berjongkok di tempat sambil menutupi kedua telinga menggunakan tangannya. Papa, Mama! Teriak Sarah memejamkan mata kuat-kuat. Sarah tetap enggan membuka matanya. Pada saat bayangan hitam itu mengubah bentuk menjadi diri Sarah. Wajahnya tampak mirip dengannya. Yang membedakan ialah tinggi dan penampilannya saja. Sesosok makhluk itu telah mengambil rupa diri Sarah. Dengan postur yang tinggi, baju putih berlumuran darah, dan rambutnya yang panjang hingga menyentuh lantai. Sarah terus menjerit, tetapi tidak ada yang mendengarnya sama sekali. Sarah takut. Dengan posisi berjongkok, Sarah berusaha membuka kelopak matanya pelan-pelan. Itu apa? Seru Sarah terkejut akan penglihatannya yang tidak biasa. Jangan takut. Bibir yang tampak begitu merah pekat mulai tersungging hingga ke telinga robek. Siapa? Seru Sarah lagi dengan pandangannya yang sudah menangkap jelas wajah makhluk itu. Kenapa wajah kamu mirip sama Sarah? Tambah Sarah dengan napas yang tidak teratur. Aku adalah perwujudan reinkarnasi dari diri kamu, Sarah. Aku jiwa yang sudah mati, tapi dilahirkan kembali dalam bentuk diri kamu. Kening Sarah berkerut meski awalnya ia sempat takut. Karena makhluk itu muncul secara tiba-tiba. Tetapi kini Sarah mulai memberanikan diri untuk berhadapan dengan makhluk itu. Reinkarnasi? Itu apa? Perkataan makhluk itu tidak bisa Sarah mengerti. Terlebih lagi Sarah masih berusia 10 tahun. Jadi sangatlah sulit bagi Sarah untuk mempercayai kejadian yang ia alami saat ini. Sarah nggak tahu. Sarah nggak percaya sama hantu. Teriak Sarah dengan kecamaan kuat. Namaku adalah Sarah. Selama ini aku telah bersemayam di dalam boneka Barbie milikmu. Jadi, aku adalah teman sekaligus jelmaan wujudmu di masa silam. Aku akan masuk ke dalam tubuh kamu jika kamu sudah menerima keberadaanku. Boneka Barbie punya Sarah itu cantik. Gak seperti kamu, jelek, bau darah. Kelakar Sarah tanpa rasa takut pada makhluk yang dilihatnya. Makhluk itu mendekat ke arah Sarah yang masih berjongkok di tempat. Tidak menapak, melainkan melayang. Aku akan selalu ada untuk membantu kamu. Dan aku akan terus menampakkan diri supaya kamu tidak ketakutan. Kaki kamu? Di mana kaki kamu? Tanya Sarah seketika menyadari bahwa makhluk yang dilihatnya tidak mempunyai kaki. Tidak lama kemudian, sosok itu pun menghilang entah kemana. Sarah mengerjap sesaat, lantas berdiri. Kok hilang? Ujar Sarah mematung. Suara langkah kaki berbondong-bondong terdengar memasuki kamar Sarah. Mereka segera menghampiri Sarah yang tampak mematung di depan lemari pakaiannya. Pandangan Sarah mengarah pada sudut jendela kamar dengan tatapannya yang kosong. Sarah, kamu kenapa, Nak? Tanya Arumi mengelus rambut Sarah. Tadi Koko dengar kamu teriak, sambung Antonio. Sarah lihat hantu, ujar Sarah mengakui itu pada keluarganya. Di mana kamu melihatnya? Tanya Liu Janghai santai. Telunjuk Sarah menuju ke arah sudut jendela. Ia tersenyum lebar layaknya sosok makhluk tadi, yang juga menampakkan senyuman lebarnya. Dia namanya Sarah. Bolehkah aku berteman dengannya, Pak? Tanya Sarah masih dengan tatapan kosong.
Liu Changhai memegang dagu Sarah sehingga membuat Sarah tersadar dan memandang dirinya. "Bertemanlah dengannya agar kamu tidak kesepian lagi," jawabnya. "Sarah punya teman sekarang. Sarah gak akan sendirian lagi mainnya," seru Sarah memeluk Liu Changhai. Sejak saat itu mereka pun berteman, bermain bersama, selayaknya bermain dengan manusia. Hingga Sarah beranjak dewasa, Sarah masih saja menemaninya, meskipun Sarah tidak tumbuh seperti Sarah. Akan tetapi mereka selalu bersama, sekalipun mereka berada di dunia yang berbeda. Jakarta, tahun 2010. Kejadian di usia 10 tahun itu begitu membekas pada ingatan Sarah. Sebuah pertemuan antara dirinya masa kini dan masa lalu telah membuka portal perjalanan Sarah menuju ke dimensi lain. Semenjak itulah, Sarah mulai meyakini dirinya untuk percaya dan mendalami kemampuan supranatural yang ada di dalam dirinya. Liu Changhai berkata kepada Sarah, ketika usia Sarah menginjak dewasa, ia akan lebih mudah mengendalikan kemampuannya itu. Dan benar saja, jika Sarah dapat mengendalikannya dengan begitu mudah. Kemampuan yang Sarah miliki tidak semata-mata karena mata batin yang sengaja dibiarkan terbuka, tetapi Liu Changhai mempunyai garis turun-temurun kemampuan supranatural dari keluarganya di negara Cina. Tidak hanya Sarah yang dapat melihat makhluk tak kasat mata. Antonio, kakak kandung Sarah pun dapat melihatnya. Namun, kemampuan Antonio tidak melebihi Sarah. Antonio tidak ingin mendalami ataupun memperkuat kemampuan supranatural-nya. Karena menurut Antonio, kemampuan itu justru menjadi penghalang bagi kehidupannya. Saat ini Sarah mulai beranjak dewasa. Ia sudah berusia 20 tahun. Dengan berjalannya waktu, Sarah mendapatkan izin dari Liu Changhai dan Arumi untuk melanjutkan pendidikannya di kota. Sarah termasuk gadis yang pintar, sehingga ia memberanikan diri untuk mendaftar di salah satu kampus ternama di kota yang ia tuju, Jakarta. "Mah, Pak, Sarah mau ke kota ya. Doakan Sarah agar diterima di kampus itu," ujar Sarah mencium punggung tangan Arumi dan Liu Changhai secara bergantian. "Amin, semoga kamu bisa bersekolah di sana." Arumi mengusap lembut puncak rambut Sarah. "Kamu sudah yakin, Nak, akan sekolah di kampus itu?" tanya Liu Changhai dengan wajah gelisah. "Dari dulu, Sarah ingin bersekolah di kampus kota itu, Pak. Dan Sarah gak mau kalau terus-terusan homeschooling," bantah Sarah. "Kamu udah tahu kalau di kampus itu banyak rumor mistis?" timpal Antonio menghampiri Sarah. "Sarah tahu." "Terus kamu tetap mau ke sana?" tanya Antonio seperti tidak yakin kepada adiknya itu. Saat ini usia Antonio sudah terbilang cukup dewasa. Ia pun sudah bekerja di salah satu tempat produksi gula aren di sekitar tempat tinggalnya. "Koko, jangan melarang Sarah untuk ke kota. Sarah yakin kalau kampus itu gak begitu menyeramkan, seperti yang Koko bayangkan," sanggah Sarah keras. "Terserah kamu aja, Koko cuma mau mengingatkan kamu. Apa kamu gak terganggu kalau terus lihat makhluk halus di sana?" "Dek, hantu kota sama hantu desa itu berbeda. Hantu kota lebih jahat dan bahkan jahil kalau hantu desa itu." "Sudah Anton, kamu jangan membuat takut adik kamu. Lebih baik kamu berangkat bekerja, sebentar lagi papa juga akan ke pasar." Liu Changhai menengahi perbincangan itu. Ia kini bekerja di sebuah pasar kecil sebagai pedagang barang-barang antik. Sarah pun segera beranjak. Ia melangkah keluar dari rumah setelah berpamitan dengan Arumi dan Liu Changhai. Dalam perjalanan, Sarah terus saja mengumpat. Ia tampak kesal dengan perkataan Antonio terhadapnya. Seakan-akan Antonio tidak mempercaya akan kemampuan supranatural yang Sarah miliki lebih darinya. "Koko gak pernah dukung aku. Sekalinya dukung, dia melepaskan tanggung jawabnya begitu saja. Koko gak pernah peduli kalau aku terjebak di lingkaran gaib sekalipun," umpatnya. Sarah menghentikan langkahnya di tengah-tengah hutan. Ia mengedarkan pandangannya ke segala arah. Tampak kasutri-kasutri bermekaran. Saat matahari terbit di pagi hari, bersamaan dengan embusan angin yang sejuk, membuat rambut panjang Sarah berterbangan. Umpatan yang sejak tadi Sarah lontarkan mulai terhenti ketika sosok makhluk menampakkan diri di depan matanya. "Sarah!" tegas Sarah menajamkan penglihatannya. "Ada aku yang selalu membantumu.
Aku akan datang setiap kali kamu membutuhkan pertolongan, Sarah. Aku gak butuh bantuan dari kamu, dan aku bisa menghadapinya sendiri. Seru Sarah sombong, lalu melanjutkan langkahnya kembali. Sarah berjalan tanpa memperdulikan jika ia bisa menembus tubuh Sarah begitu saja. Sepasang tangannya terlipat di depan dada. Ia menekuk wajah ketika sosok Sarah membuatnya kesal. Sarah tidak pernah mengharapkan bantuan apapun dari Sarah. Tetapi makhluk itu terus saja muncul dan mengganggunya. Sarah, dulu waktu aku kecil, kamu memang jadi teman mainku. Tapi sekarang aku udah besar dan aku gak butuh teman main lagi. Getus Sarah memejamkan mata. Jika kamu membutuhkan bantuan, panggil nama aku. Sarah menghilang. Ia tidak menampakkan dirinya lagi pada Sarah. Aku gak akan panggil nama kamu. Karena di kampus itu aku akan mendapatkan teman baru. Kata Sarah mulai melupakan Sarah, yang dahulu selalu menemaninya bermain. Sebuah angkutan umum berwarna biru melaju menghampiri Sarah. Tangannya melambai supaya angkutan itu berhenti. Tampak cukup padat penumpang di dalamnya. Dengan sangat terpaksa, Sarah harus menaiki angkutan itu guna transportasinya menuju kota. Berbagai pasang mata memandang Sarah, senyuman simpul terpancar darinya. Pagi ibu-ibu, sapa Sarah ramah. Neng, pagi-pagi kayak gini mau kemana? Tanya seorang wanita parubaya di samping Sarah. Mau ke kota, Bu. Jawab Sarah tersenyum. Ke kota? Ngapain, Neng? Mau kuliah di kampus keramat itu. Sambar seorang bapak-bapak yang sedang memegang seekor ayam di dalam angkutan. Oh, kampus yang baru direnovasi itu. Bukannya kampus kota banyak penunggunya ya? Timpal seorang gadis yang menggunakan topi caping dengan pakaian kusam dan penuh lumpur. Tampaknya berprofesi sebagai seorang petani. Lebih baik mbaknya kerja aja jadi tani muda di desa ini. Ngapain jauh-jauh ke kota? Lagian kalau sekolah di kota itu membutuhkan biaya banyak. Lanjutnya. Sarah tersenyum. Ia cukup menyalakan mode hening ketika penumpang angkot itu saling berbincang. Sarah tidak mengenal mereka, maka dari itu tidak salah jika Sarah hanya terdiam selama di perjalanan menuju kota. Neng, gak takut? Neng tahu, banyak rumor-rumor mistis yang ada di kampus itu. Setiap hari Jumat, pasti ada aja yang tewas di sana. Ada yang bunuh diri, ada yang... Makanya, kampus di kota itu dinamakan kampus keramat. Sambar bapak-bapak yang tadi. Supir angkutan itu yang masih fokus menyetir pun ikut menimpali. Kampus di kota kan banyak. Mungkin si Enang mau ke kampus yang lain, bukan ke kampus keramat itu. Hati-hati aja, Neng. Pesan wanita parubaya menepuk bahu Sarah. Perjalanan pagi itu terasa begitu lama. Sampai-sampai Sarah tertidur di dalam angkutan itu. Suara bising telah membangunkan Sarah. Ia tersadar ketika angkutan yang ditungguinya ternyata sudah berhenti di sebuah terminal bus. Sarah beranjak dan bergegas menaiki bus mini. Untuk menuju ke kota, Sarah diharuskan menaiki kendaraan 2 kali. Angkutan umum dan bus mini menjadi transportasinya. Tidak ada yang Sarah keluhkan selagi ia bisa meraih cita-citanya untuk bersekolah di kampus kota. Terlebih lagi, menempuh pendidikan bersama teman-temannya kelak telah menjadi keinginannya selama ini. Tangan kanan Sarah memegang kuat bagian pegangan bus. Ia berdiri karena keadaan bus mini pun sangatlah penuh. Ini sebagian dari perjuangan. Semoga aku bisa diterima di kampus itu. Batin Sarah sembari memainkan bibirnya. Di dalam bus, Sarah bersenandung riang untuk menghilangkan rasa bosan. Tanpa Sarah sadari, seorang lelaki tersenyum diam-diam mendengar Sarah bersenandung. Lelaki itu menoleh ke belakang, memandang bola mata Sarah intens. Suaranya bagus, pujinya tiba-tiba. Oh, terima kasih. Sarah memutar bola matanya agar tidak terpandang oleh lelaki yang juga berdiri di depannya. Perjalanan itu hanya membutuhkan waktu singkat. Bus mini yang Sarah tunggangi telah berhenti tepat di persimpangan jalan kota. Buru-buru Sarah menerobos beberapa orang yang menghalangi jalannya. Hingga akhirnya ia pun bisa keluar dari dalam bus. Kota, ini kota. Dinding Sarah menganga pada saat pandangannya beredar ke segala arah jalanan yang begitu luas dan panjang.
Lalu lalang kendaraan terlihat jelas di bola matanya. Suara klakson dan upatan manusia tercuat dari berbagai arah. Tiang-tiang lampu bertengger amat rapi di sepanjang jalan, serta bangunan-bangunan tinggi berada di sekitarnya. Tidak ada pohon, tidak ada tanah liat, bahkan tidak ada binatang yang berkeliaran. Sarah masih terperangah, ia tersenyum lebar. Kampus Bima Sakti. Seru. Sarah melihat nama kampus favoritnya terpampang jelas di gapura itu. Gila, besar banget, serunya kembali. Hai, sapa seorang menepuk bahu Sarah, membuatnya segera berbalik. Senyuman Sarah meluruh. Ia memandang seorang lelaki yang barusan menepuk bahunya. Namun, pandangan Sarah beralih pada sosok makhluk di belakang lelaki itu. Bola mata Sarah dibuat membelalak ketika sosok itu tersenyum lebar padanya. Kamu lihat apa? Tanya lelaki itu, seraya melambaikan tangannya di hadapan Sarah. Sarah mematung, tatapannya pun tampak kosong. Sesosok makhluk yang tiba-tiba muncul membuat bulu kuduk Sarah lagi-lagi terangkat. Sesekali Sarah masih merasakan takut ketika penglihatannya menangkap sosok makhluk tak kasat mata. Tetapi ia harus bisa mengendalikan rasa takutnya itu. Hei, kamu lihat apa? Tanya kedua kali membuat Sarah tersadar. Sarah menghembuskan nafas lega ketika sosok itu menghilang dari penglihatannya. Lantas ia pun mengerjap dan memandang lelaki di depannya kembali. Aku nggak lihat apa-apa kok, kata Sarah santai. Kamu mau daftar di kampus Bima Sakti juga? Tanyanya. Kamu bukannya yang tadi ada di bus yang memuji ke suaraku bagus? Sarah justru berbalik tanya padanya. Lelaki itu tersenyum singkat lalu mengangguk-angguk. Pertanyaan aku belum dijawab, katanya membuat kening Sarah berkerut. Pertanyaan yang mana? Kamu mau daftar di kampus Bima Sakti juga? Ulangnya. Oh, iya tentu. Karena menjadi mahasiswa di kampus Bima Sakti itu salah satu impianku. Jawab Sarah enteng. Kalau gitu kita bisa daftar bareng. Lelaki itu melangkah pergi yang menuju ke Zebra Cross. Sarah mengerucutkan bibirnya, lantas menghampiri lelaki itu. Kamu mau daftar fakultas apa? Tanya Sarah, mensejajarkan posisinya. Lelaki itu menoleh, tersenyum simpul kemudian meraih tangan Sarah begitu saja. Dia berjalan menyeberang jalanan yang tampak ramai, dengan Sarah yang berada di sampingnya. Keduanya menghentikan langkahnya yang di penghujung jalan. Lelaki itu pun melepaskan genggaman tangannya pada Sarah. Aku mau ke Fakultas Pertanian, kalau kamu? Aku juga mau mengambil fakultas itu. Balas Sarah menunduk, menahan jantungnya yang berdegup sangat cepat karena tatapan dari lelaki di hadapannya. Kenapa? Apa kamu masih ragu? Tanya lelaki itu sembari memasukkan satu tangannya ke dalam saku celana. Aku nggak tahu. Jawab Sarah berbalik dan berlari meninggalkan lelaki itu seorang diri. Siapa namanya? Kelakar lelaki itu pada saat Sarah meninggalkan dirinya. Belum juga kenalan. Desisnya hanya bisa memandang siluet punggung Sarah yang mulai menghilang. Sarah berhenti berlari. Ia mulai berjalan lamban memasuki area kampus. Hawa dingin Sarah rasakan. Hembusan angin itu terasa tidak seperti biasanya. Sarah memeluk tubuhnya dengan kedua tangan. Bola matanya berlarian tidak menentu arahnya. Apa karena kampusnya baru direnovasi, jadi hawanya seperti ini? Atau perkataan ibu-ibu pedesaan itu benar tentang bangunan kampus yang keramat? Dan Koko juga bilang kalau kampus ini memanglah angker. Begitu Sarah mencoba membuka pintu utama kampus itu. Kelopak mata Sarah terpejam, tubuhnya terasa seperti tertarik sesuatu. Vision Sarah mulai memperlihatkan sebuah bangunan kampus yang sesungguhnya. Sarah menelan ludah berat pada saat ia melihat bangunan megah itu berubah menjadi sebuah rumah tua yang sudah tidak layak lagi untuk dihuni. Bangunan ini gak seperti yang aku bayangkan, kata Sarah membuka mata pada saat kakinya melangkah maju dengan sendirinya. Penglihatan Sarah telah membawa dirinya masuk ke dalam portal alam gaib. Sepasang kaki Sarah menginjak ranting pohon serta dedaunan kering. Tadinya ia memasuki kampus Bima Sakti, tetapi dengan tiba-tiba dirinya berada di tempat yang berbeda. Sebuah bangunan tua tampak di kejauhan.
Sarah membasahi bibirnya ketika ingin melangkah maju. Bola mata mulai ia tujukan pada sebuah rumah. Langkahnya pelan-pelan memasuki rumah itu. Sarah membelalak. Ia hendak menjerit tetapi kedua tangannya langsung membungkam mulutnya sendiri. Dia siapa? Batin Sarah dengan keringat dingin mengalir deras dari keningnya. Sarah melihat seorang lelaki berbadan kekar dan berkumis tebal. Tampaknya lelaki itu tengah memperbudak beberapa wanita di depannya. Sarah pun mulai mendengar perkataan yang lelaki itu lontarkan, hingga tubuh Sarah dibuat melemas ketika lelaki yang Sarah lihat mulai bertindak tidak sewajarnya pada wanita-wanita itu. Dengar, kalian sudah tidak berguna lagi. Kalian harus mati. Tetapi sebelum itu, kalian akan saya siksa terlebih dahulu. Kelakarnya dengan tawa. Ayo ikut. Lelaki itu pun menyeret beberapa wanita yang tengah ketakutan dengan memasukkan mereka ke dalam kamar. Sarah menurunkan kedua tangannya. Ia sesekali menahan ludah berat. Lantas, mulai memberanikan diri untuk melangkah mendekat. Apa yang terjadi? Kenapa laki-laki itu bertindak kasar sama perempuan? Batin Sarah berkecamuk. Sarah menghentikan langkahnya tepat di ambang pintu kamar. Jerit Sarah menutup wajahnya menggunakan kedua tangannya kembali. Penglihatan Sarah sangatlah mengerikan. Ia pun mulai ketakutan pada saat lelaki tadi memotong jemari sekaligus tangan wanita itu satu persatu. Hingga suara lolongan dari jeritan para wanita di sana mulai menggema di kedua telinga Sarah. Napasnya terengah-engah dengan penuh keraguan. Sarah mulai membuka mata yang sejak tadi terhalang oleh kedua tangannya. Sarah tersentak ke belakang saat seorang laki-laki berada di hadapannya. Kedua alis Sarah terpaut. Bola matanya tertangkap pada pandangan lelaki itu. Kamu kenapa? Kok kayak orang ketakutan? Tanyanya mencoba mengusap kening Sarah yang penuh dengan keringat. Sarah menepisnya yang menyisir pandangan ke segala arah. Kenapa aku di sini lagi? Terus tadi aku di mana? Perasaan Sarah semakin kalut. Di mana? Dari tadi kamu di sini dan aku panggilin kamu, tapi kamu gak sadar-sadar. Timpa lelaki asing itu. Sarah mulai memfokuskan pandangannya. Ia memandang lelaki yang sedari tadi berada di hadapannya. Apa yang terjadi sama aku? Tanya Sarah membuat laki-laki itu mengulas senyuman getir. Kamu aneh. Dari tadi aku lihat kamu kayak orang ketakutan. Waktu aku mau masuk, kamu tiba-tiba diam di depan pintu. Dan kamu memejamkan mata. Apa kamu tidur? Imbuhnya. Sarah menggeleng dengan nafas yang masih tidak teratur. Aku gak tidur. Tadi aku melihat sesuatu. Gimana bisa kamu melihat sesuatu? Dari tadi mata kamu tertutup dan kamu gak sadarkan diri dengan berdiam diri di depan pintu kampus. Sanggahnya. Ternyata apa yang Koko katakan itu benar. Kampus ini memanglah angker. Pasti kampus ini direnovasi karena dulunya bekas pembunuhan. Batin Sarah. Oh iya, tadi kita belum sempat berkenalan. Nama aku Rama. Nama kamu siapa? Sarah tidak meresponnya, ia justru melangkah pergi meninggalkan lelaki itu. Otak Sarah terus berputar, mata dan batinnya tengah bergelut hebat akan kejadian yang baru pertama kali Sarah alami ini. Sarah bisa melihat sesuatu yang terjadi pada masa lalu dan kembali lagi pada masa kini. Aku belum pernah mengalami ini sebelumnya. Kenapa bisa aku melihat kejadian yang ada di masa lampau? Pasti ada sesuatu yang terjadi sebelum bangunan ini direnovasi. Dan laki-laki di dalam penglihatan aku tadi... Kenapa dia tega melakukan itu ke perempuan? Gumam Sarah berjalan di dalam area kampus yang tampak sepi. Degup jantung Sarah berdetak sangat cepat. Ia membuka pintu untuk segera masuk ke ruang pendaftaran. Permisi, ucap Sarah ramah kepada seorang laki-laki yang berbadan kurus, berjenggot tipis. Pak, saya mau mendaftar di kampus ini. Ucapnya lagi. Tampaknya lelaki itu tidak bisa berbicara. Dia terus saja menatap Sarah dengan tatapan kosong. Sarah mencoba mendekat, mengulas senyuman padanya. Permisi Pak, saya Sarah. Mau mendaftar di kampus ini. Ulang Sarah. Lelaki di depan Sarah hanya mengelus-elus jenggot tipisnya sejak tadi, tanpa membuka suara sedikit pun. Bahkan tidak ada ekspresi yang terpancar dari wajah lelaki itu. Bibirnya pun terlihat pucat dan membiru. Maaf, apa Bapak sakit? Tanya Sarah curiga. Selembar kertas diberikan darinya untuk Sarah. Ini kertas apa Pak?
Tanya Sarah memandangnya ragu. Formulir, katanya singkat, dengan nada datar dan raut dingin. Lantas, lelaki itu pun bangkit dari duduknya dan beranjak pergi. Loh, Pak, cuma mengisi formulir saja. Sarah mengedarkan pandangannya ke segala sudut ruangan. Bapak-bapak tadi kemana? Kenapa cepat banget perginya? Lanjut Sarah. Sarah menghela nafas panjang, seraya memasukkan formulir pendaftaran ke dalam tasnya. Lantas, ia pun buru-buru keluar dari dalam ruangan itu. Sepasang kakinya berjalan santai di pertengahan kelas-kelas fakultas yang ada di sana. Pandangan Sarah tertuju pada satu persatu nama fakultas yang terpampang di setiap pintu kelas. Fakultas Ilmu Biologi, ujar Sarah, menghentikan langkahnya tepat di ambang pintu. Sarah mendekat pada salah satu ruang kelas, lalu mengintip melalui sudut pintu yang sedikit terbuka. Rupanya para mahasiswa-mahasiswi tengah melakukan pembelajaran pagi ini, sehingga suasana kampus tampak begitu sepi dan hening. Sarah terkekeh pada saat ia melihat seorang dosen perempuan dengan tubuh gemuknya. Dosen itu gendut sekali, ejek Sarah. Mbak, suara serak membuat pandangan Sarah beralih. Pak, sapa Sarah tersenyum melihat office boy kampus itu. Jangan mengintip, katanya datar, membuat Sarah menggedikkan kedua bahunya. Kenapa memangnya, Pak? Apa kelas-kelas di kampus ini begitu private? Office boy itu pergi meninggalkan Sarah tanpa berkata apapun. Bahkan tidak ada ekspresi yang terpancar di wajahnya. Kepergiannya membuat Sarah berpikir, tadi bapak-bapak di ruang pendaftaran sangat aneh. Kenapa pergi begitu saja? Sekarang office boy-nya juga aneh. Kenapa mereka gak suka tersenyum? Padahal dengan tersenyum bisa buat hati menjadi tenang dan bahagia. Sarah beranjak. Ia melanjutkan langkahnya kembali dengan senyum yang selalu terukir di sudut bibirnya. Namun senyuman itu hilang dalam sekejap ketika penglihatan Sarah menangkap sesuatu yang asing. Sebuah bayangan hitam terlihat di dinding kampus. Ia pun memberanikan diri untuk menghampiri bayangan hitam itu. Bayangan aku kok udah sampai di sini? Padahal tadi aku masih ada di sana. Ujar Sarah mengira jika bayangan hitam itu adalah bayangan dari dirinya. Sarah terdiam, ia mengamati bayangan yang perlahan bergerak mundur. Kok gerak sendiri? Padahal aku kan diam. Ujar Sarah kembali. Lagi-lagi, Sarah dibuat penasaran akan penglihatannya. Ia pun mulai menggerakkan pinggulnya ke kanan kiri untuk mengetahui bayangan itu milik siapa dan bersumber dari mana. Sarah memutar tubuhnya layaknya seorang atlet balet, lalu memajukan langkahnya ke depan. Namun, bayangan hitam itu justru diam pada saat tubuh Sarah bergerak. Aneh, kok aku gerak bayangannya gak ikut gerak? Artinya ini bukan bayanganku, kata Sarah berkecak pinggang. Hei, sapa seorang lelaki menepuk bahu Sarah. Sehingga Sarah pun berbalik menghadapnya. Kamu lagi, kata Sarah memandang laki itu dengan kening berkerut. Kamu ngapain di sini? Tanyanya membuat Sarah berbalik lagi untuk memandang bayangan itu. Namun pada saat Sarah ingin melihat bayangan hitam itu lagi, bayangan itu tampaknya sudah menghilang. Sarah mengumpat dalam hati ketika bayangan yang dilihatnya sudah tidak terlihat. Pasti ada makhluk halus di sekitar sini. Mereka mencoba membuat aku takut. Batin Sarah melipat kedua tangan di depan dada. Kenapa kamu gak takut? Ucap sesosok makhluk yang tiba-tiba muncul di belakang Sarah, sehingga membuatnya tersentak. Kamu kenapa? Tanya lelaki yang diketahui bernama Rama itu. Sarah terdiam. Ia menurunkan kedua tangannya dan mengembangkan tangan. Hembusan angin begitu terasa di leher belakang Sarah. Kuduk-kuduknya terangkat semua. Sesosok makhluk itu masih berada di belakang Sarah. Ekor mata kirinya memandang tajam makhluk itu. Makhluk itu mendekatkan bibirnya yang penuh dengan darah ke bagian telinga Sarah. Kenapa kamu bisa melihat aku? Aku memang bisa melihatmu, kata Sarah membincangkan mata. Kamu mau berteman denganku? Makhluk itu memperlihatkan tangannya di hadapan Sarah. Sarah membelalak. Ia mengurungkan niatnya untuk tidak takut. Namun di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia sangat ketakutan. Terlebih lagi, ketika sosok makhluk itu memperlihatkan tangannya yang mengerikan. Sarah melihat tangan makhluk itu menyerupai seekor ular. Aku gak mau berteman denganmu, teriak Sarah berlari meninggalkan seorang Rama di sana. Lelaki yang bernama Rama pun menautkan kedua alisnya. Ia mendecak. Belum juga kenalan, udah gak mau berteman aja sama aku.
Memangnya aku ini terlalu buruk buat dia? Sampai-sampai dia menolak aku buat jadi temannya. Sarah terus berlari, bola matanya membulat penuh saat ia melihat ada sosok di depannya yang muncul secara mendadak, sehingga ia terjatuh di depan kampus. Aduh, rintihnya. Kedua sosok anak kecil terlihat jelas di penglihatan. Sarah membuang pandangannya supaya tidak melihat sosok jahil itu lagi. Dasar hantu jahil, bisik Sarah membuat tawa kedua sosok anak kecil itu semakin kencang. Sarah bangkit, ia kembali melihat ke arah kedua anak kecil di sana. Hei, diam! Suruh Sarah marah kepada hantu kecil itu. Rama yang tiba-tiba datang langsung menyambar seruan dari Sarah. Perasaan dari tadi aku gak mau ngomong apa-apa, kenapa disuruh diam? Serang Rama berdiri di ambang pintu. Ia berdiri dengan postur tubuhnya yang tinggi. Bersambung. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan di video mendatang.